Halo Scorpio, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Ya, ini general reading. Oke, untuk pergerakan planet silakan lihat di akhir video ya, ada link di situ ya. Nanti itu mengarah pada video yang saya siapkan khusus untuk pergerakan planet saja, gitu ya. Dan itu sudah tersedia di channel saya. Silakan lihat juga di channel, gitu ya. Itu ada playlist khusus untuk pergerakan planet mingguan ya. Jadi teman-teman Scorpio di sini bisa uh, melihatnya di situ ya. Itu. Lalu kemudian mohon maaf ya teman-teman Scorpio ya, karena jadwal saya kacau, jadi akhirnya jadwal reading pun juga akhirnya menjadi kacau gitu ya. Tapi saya berusaha untuk semoga minggu depan bisa kembali normal gitu ya. Oke, okay, let's tap into Scorpio energy. Semesta mohon bantuan vibes untuk teman-teman Scorpio di sini. Satu kartu yang menunjukkan vibes teman-teman Scorpio, ada apa energinya? Oh, terlalu banyak. Saya tidak akan mengambil yang tertutup. Ada dua di sini. Yang pertama adalah anxiety, ada sebuah kecemasan gitu ya yang melanda kalian, saya tidak tahu terkait apa. Lalu kemudian kartu yang kedua di sini, a second possibility, adanya kemungkinan, banyak hal kemungkinan yang terbuka ke depannya gitu ya. Dan di sini kalian mungkin merasa cemas gitu ya, merasa cemas, merasa tidak tahu gitu ya. Kalian seperti masuk ke dalam intinya dunia baru, dunia yang kalian tidak ketahui sebelumnya gitu ya, dengan ajakan possibilities gitu ya. Atau kalian di sini tidak bisa memprediksi masa depan gitu ya, kira-kira kalian nanti akan bakal sukses atau akan bakal mendapatkan cobaan atau apapun itu ya, karena kemungkinannya banyak di sini dan kalian jadi cemas akan hal itu gitu ya. Kembali lagi teman-teman Scorpio ya, ketika kita cemas akan sesuatu hal yang tidak kita ketahui di masa depan, yang namanya pikiran negatif itu akan, ketika kita pikirkan terus gitu ya, itu akan menjadi sebuah kenyataan teman-teman ya, karena dari situ energi kita karena semesta itu tidak bisa ya, kita itu minta istilahnya, semesta tolong supaya saya itu tidak mendapatkan cobaan lagi gini-gini, tapi kalian tetap cemas terus, itu tetap tidak bisa teman-teman ya. Semesta akan membaca energi kalian yang cemas itu, seakan-akan semesta ini uh, memahami bahwa oh, Scorpio di sini menginginkan kecemasan atau menginginkan sesuatu hal yang negatif terjadi pada diri. Karena semesta tidak bisa bahasa, teman-teman. Semesta hanya bisa membaca energi, ya. Jadi ketika energi kalian cemas, energi kalian negatif, kalian khawatir gitu ya akan sesuatu hal yang buruk terjadi pada kalian, maka itu sama saja kalian mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kalian menginginkan hal buruk itu terjadi gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman Scorpio ya, jangan cemas gitu ya, tetap santai saja, kita ini satu dengan semesta gitu ya. Apapun yang terjadi baik ataupun buruk itu semua untuk kebaikan kita gitu ya. Oke. Dan tentunya kita juga dilindungi oleh semesta ya, karena kita juga bagian dari mereka, ada bagian dari semesta itu sendiri gitu ya. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Scorpio di sini yang sedang cemas akan masa depan tampaknya ya. Mohon bantuan semesta situasi untuk teman-teman Scorpio di sini. Satu kartu. Oke, kalian mendapatkan dua. Kartu pertama adalah crush, feeling sad, feeling alone, broken gitu ya. Kalian merasa sendirian, kalian merasa sedih, kalian merasa sakit hati gitu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini interview, talk, conversation, get on same page. Jadi ada sesuatu hal yang kalian sedihkan gitu, yang kalian cemaskan gitu ya, ketika kalian di sini tidak berada satu visi atau misi gitu ya dengan orang yang akan kalian tuju di sini ya, atau orang yang akan kalian ajak bicara di sini ya. Itu dengan adanya kartu interview di sini ya, kalian takut atau cemas akan sebuah pembicaraan yang akan datang di masa depan gitu ya.
kalian merasa sedih, merasa broken, merasa feeling alone gitu ya, kalian tidak bisa memprediksi gitu ya, kembali lagi kalian seperti overthinking gitu ya, dengan adanya ejection possibilities, kemungkinan banyak kan gitu ya. Kalau misalnya saya ngomong sama orang ini, kira-kira orang ini menerima saya enggak ya, atau kita on the same page enggak ya, atau kita istilahnya kita akan malah menjadi konflik gitu kan ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu yang sedang melanda teman-teman Scorpio sekarang ya. Oke, mari kita lihat dengan menggunakan tarot ya, apa yang bisa kita lakukan di sini. Mohon bantuan semesta. 3 energi untuk teman-teman Scorpio yang sedang cemas di sini. Yang pertama ada energi Seven of Cups ya, kalian bingung gitu ya dengan adanya Seven of Cups di sini. Lalu kemudian energi kedua ada energi Page of Swords, kalian memberanikan diri untuk checking ombak gitu ya, cek ombak dengan adanya Page of Swords di sini ya. Lalu kemudian ada Six of Pentacles gitu ya, kalian seperti di sini intinya memilah-milah ya, memilah-milah gitu ya, memilah-milah sesuatu gitu ya, memilah-milah perkataan mungkin ya, kaitannya di sini ya dengan adanya Six of Pentacles di sini ya. Bottom of the deck Queen of Swords gitu ya. Queen of Swords adalah orang yang ini kaitannya kalian berurusan dengan orang yang memiliki zodiak Aquarius, Libra, Gemini gitu ya. Queen of Swords di sini lebih pada Libra ya. Dan di sini Queen of Swords di sini adalah yang kembali lagi ya, semua Queen, energi Queen itu selalu menarik ke dalam atau melihat ke masa lalu gitu ya, dan menggunakan, dan Queen of Swords di sini adalah orang yang sangat tegas, orang yang sangat cadas secara omongan gitu ya, dan dia menggunakan, dia sangat kritis gitu ya, dan dia kritis di situ itu karena dia punya banyak pengalaman yang tidak enak di masa lalu gitu ya, dan dia menarik pelajaran dari pengalaman itu lalu menggunakannya untuk berfokus bergerak ke depan dengan adanya Queen of Swords di sini ya. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalu gitu ya, yang membuat kalian menjadi lebih kritis gitu ya. Dan kalian di sini seperti berhati-hati dalam berbicara gitu ya, Queen of Swords di sini ya. Dan juga Queen of Swords di sini ya, kalian di sini tidak sembarangan ngomong, dan kalian di sini tidak menerima seseorang yang juga sembarangan ngomong gitu ya, dengan adanya Queen of Swords gitu ya. Jadi Queen of Swords ini orangnya kalau misalnya datang ke kalian gitu ya, kalau datang ke Queen of Swords ini ya, kalian datang dengan energi yang tidak jelas gitu ya, tidak segan-segan dia akan menebas pedangnya gitu ya. Itu, tapi kalau kalian datang dengan energi yang jelas, dengan niat yang baik, dengan intensi yang baik gitu ya, tidak ada tendensi untuk kecurangan, kebohongan dan segala macamnya, negatifnya gitu ya, maka Queen of Swords akan menerima kalian gitu ya. Jadi seperti itu ya energinya ya. Lalu kemudian di masa lalu gitu ya, kalian ada Seven of Cups, kalian seperti dibingungkan dengan sesuatu gitu ya. Dibingungkan dengan apa saya kurang tahu gitu ya. Jadi di sini Seven of Cups di sini adalah energi yang bingung karena adanya banyak pilihan yang muncul di depan hidupnya gitu ya. Kembali lagi ejection possibilities ya. Banyak kemungkinan, banyak pintu yang terbuka lebar di depan matanya gitu ya. Jadi akhirnya dia bingung. Kalian bingung di sini ya, Scorpio di sini ya. Itu. Kalian mau masuk ke pintu yang mana, kalian akan istilahnya mencoba yang mana gitu ya. Lalu kemudian di energi kedua di sini ada Page of Swords. Akhirnya kalian memberanikan diri untuk mencari tahu gitu ya. Mencari tahu, mencoba-coba gitu ya. Kalian seperti berdiri di ambang pintu gitu ya, ngelihat apa isinya dalamnya gitu ya. Kalau memang kalian tidak yakin dengan isinya gitu ya, kalian akan beralih ke pintu selanjutnya gitu ya. Jadi Page of Swords di sini energi coba-coba teman-teman ya, energi coba-coba, energi stalking, energi untuk cek-cek ombak gitu ya, mengintai sesuatu dari kejauhan gitu ya, dengan adanya Page of Swords di sini ya. Lalu kemudian naik energi yang ketiga di sini, kalian memilah-milah sesuatu ya dengan adanya Six of Pentacles di sini ya. Kalian memilah-milah sesuatu gitu ya, dan tentunya kalian tidak ingin keseimbangan atau kedamaian hidup kalian terganggu gitu ya, dengan adanya banyak hal yang datang kepada kalian gitu ya, dan akhirnya kalian di sini bingung untuk berfokus pada yang mana gitu ya. Dan di sini kalian akhirnya memilah-milah itu gitu ya, itu tadi ya, dengan kalian apa ya istilahnya ngetes gitu ya, ngetes satu persatu gitu ya.
kira-kira pintu yang ini isinya apa kan gitu. Kalau misalnya berguna, oke, kan gitu. Kalau misalnya tidak berguna, kalian beranjak lagi ke pintu yang lain gitu ya. Kalian kalian intip lagi dari daun pintunya gitu ya. Itu kayak seperti itu teman-teman ya, energinya ya. Dan di sini kalian seperti ya apa-apa itu ya karena kalian takut untuk sad lagi, takut untuk sedih lagi, takut untuk feeling alone lagi gitu ya. Dan kalian di sini seperti berhati-hati dalam berbicara gitu ya. Bisa jadi kalian di sini dealing dengan seseorang yang memiliki zodiak angin gitu ya, Aquarius Libra Gemini sini ya. Oke, mari kita klarifikasi saja untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Seven of Cups, Page of Swords, dan Six of Pentacles di sini. Oke, yang pertama Seven of Cups terlebih dahulu. Mohon bantuan 3 kartu semesta. Yang pertama, kalian mendapatkan Eight of Pentacles. Lalu kemudian kalian mendapatkan kartu, oh nice, ada 2 di sini. Kalian mendapatkan Five of Pentacles, lalu kemudian The Moon gitu ya. Oke, bottom of the deck di sini Ten of Pentacles. Ya, ini kaitannya dengan keluarga ya. Ini permasalahan keluarga. Bisa jadi di sini kalian dengan adanya Ten of Pentacles ini kalian takut untuk berbicara sesuatu kepada ayah ibu kalian, atau kalian takut untuk salah-salah omong gitu ya, salah-salah perkataan pada saudara-saudara kalian gitu ya, dengan adanya kartu Ten of Pentacles di sini ya. Ten of Pentacles di sini adalah kartu keluarga gitu ya. Ini adalah membangun harta warisan gitu ya, harta yang bisa dinikmati sampai anak cucu gitu ya. Itu kaitannya dengan keluarga gitu ya, khususnya anak-anak gitu ya. Kalian seperti ya itu tadi ya, fokusnya kalian adalah ingin sebuah keluarga yang bisa, intinya di dalam itu ada kakek, nenek, diri kalian bersama pasangan kalian dan anak-anak gitu ya. Itu di situ dengan adanya Ten of Pentacles di sini ya. Dan itu membuat kalian bingung teman-teman ya, membuat kalian bingung bagaimana caranya kalian bisa mewujudkan itu gitu ya. Jadi ada sebuah energi ketakutan di sini ya, ketakutan kalau misalnya kalian ditinggal sendiri dengan adanya Five of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian di sini kalian seperti mengusahakan sesuatu, kalian sedang mengusahakan sesuatu dengan adanya Eight of Pentacles di sini. Bisa jadi kalian seorang ibu gitu ya, karena di sini tampaknya ada kegiatan mixing energi gitu ya, memasak gitu ya, kalian creating something gitu ya, membuat makanan atau membuat minuman gitu ya itu. Lalu kemudian di sini ada energi The Moon ya, ini Scorpio energi kalian ya, ini di sini ya, Scorpio Cancer energi gitu ya. Ini ada sebuah ketidaktahuan atau ketakutan gitu ya, ketakutan untuk maju ke depan gitu ya. Dan kalian takut untuk apa? Takut untuk ditinggal sendiri dengan adanya Five of Pentacles di sini ya. Five of Pentacles di sini adalah ditinggal sendirian di luar kedinginan. Intinya di situ ya. Jadi kalian di sini seperti takut di masa lalu dan kalian bingung kalian harus ngapain gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita klarifikasi untuk energi Page of Swords di sini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Page of Swords di sini, Aquarius Libra Gemini energi. Mohon bantuan 3 kartu. Page of Swords diklarifikasi dengan Knight of Pentacles ya, ini Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian Ace of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn juga. Lalu kemudian Six of Wands, Victory energi.
Bottom of the deck, Four of Wands. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Four of Wands di sini ya, ini tuh kalian seperti berusaha untuk grounding, berusaha untuk menstabilkan sesuatu, gitu ya. Dan ini mengklarifikasi dari bottom of the deck-nya Page of Swords gitu ya. Itu ya. Jadi seperti kalian di sini mencoba untuk mungkin ini kaitannya dengan rumah gitu ya. Kalian di sini seperti ya mungkin kalian di sini ya masih belum punya rumah gitu ya. Jadi intinya kalian berusaha untuk stabil dan bagaimana caranya supaya stabil gitu ya. Itu kalian berusaha untuk menikah atau berusaha untuk memiliki sebuah rumah gitu ya. Kembali lagi Four of Wands di sini adalah energi marriage, energi ya, ini selebrasi, ini finishing energi gitu ya. Kalian berusaha di sini untuk mengakhiri sesuatu gitu ya, mengakhiri hal-hal negatif yang sudah bertubi-tubi terjadi pada kalian di masa lalu gitu ya, sampai akhirnya kalian bingung gitu ya. Itu dengan adanya energi Page of Swords di sini gitu ya, dan itu diklarifikasi oleh Four of Wands. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Six of Wands. Ya, di sini kalian seperti menginvestasikan sesuatu gitu ya. Menginvestasikan sesuatu, bisa jadi kalian berurusan dengan orang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Di sini ya. Jadi intinya di sini kalian seperti berinvestasi pada seseorang yang memiliki zodiak tersebut gitu ya. Kalian berharap ada sesuatu yang bisa diberikan atau sesuatu yang kalian peroleh gitu ya, dengan adanya kalian berinvestasi atau dealings dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ini gitu ya. Dan akhirnya kalian bisa memenangkan apa yang kalian inginkan gitu ya, dan kalian bisa mendapatkan Four of Wands kalian gitu ya, yaitu sebuah rumah atau sebuah hubungan gitu ya, pernikahan yang berujung pada pernikahan gitu ya. Itu di masa sekarang gitu ya. Oke, lalu mari kita klarifikasi untuk energi ketiga di sini, Six of Pentacles. Mohon bantuan semesta. Oh, langsung keluar teman-teman ya. Six of Pentacles diklarifikasi dengan King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu kemudian Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ini kartu kalian ya. Lalu kemudian Ten of Swords. Bottom of the deck, The Emperor. Ya ini Aries energi ya. The Emperor di sini ya. Jadi di masa yang akan datang ya, dengan adanya bottom of the deck The Emperor di sini ya, yang mengklarifikasi Six of Pentacles, kalian mengambil alih kekuatan kalian gitu ya, mengambil alih kekuatan kalian gitu ya, untuk memilah-milah gitu ya, siapa yang layak untuk mendapatkan energi kalian, siapa yang tidak layak untuk mendapatkan energi kalian dengan adanya The Emperor. Dan kalian di sini seperti menunggu rezeki dari semesta, seperti kalian menunggu adanya bukaan pintu rezeki dari semesta di masa yang akan datang dengan adanya Emperor ini ya. Dan ketika pintu itu terbuka, maka kalian tidak segan-segan untuk strike gitu ya, untuk langsung masuk ke pintu tersebut, untuk melewati pintu tersebut gitu ya. Dan kalian di sini ya uniknya di sini ya, Emperor di sini itu seperti dia based on map gitu ya, dia ada peta di depannya yang dimana gulungan peta ini berisi konstelasi bintang-bintang ya. Jadi bisa jadi kalian di sini mengikuti apa kata semesta gitu ya. Ketika semesta sudah membukakan pintunya gitu ya, maka kalian tidak segan-segan untuk ayo kita melewati pintu itu gitu ya. Tapi di masa sekarang kalian masih dalam kondisi bingung gitu ya, masih tetap dalam kondisi bingung gitu ya. Kalian masih berharap pada seseorang yang memiliki zodiak Taurus ini ya, itu ya. Itu dan bisa jadi di masa yang akan datang kalian dealing dengan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius, tapi di sini lebih pada Aries ya, karena ada The Emperor energi di situ ya. Lalu kemudian Six of Pentacles di situ ya, diklarifikasi dengan King of Wands.
entrepreneur energi, King of Wands, Knight of Cups, dan Ten of Swords gitu ya. Jadi di sini saya merasakan yaitu tadi ya, karena di masa lalu ini kayaknya kalian berurusan dengan dua orang ya. Yang pertama orang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Yang kedua orang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Dimana orang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius ini ya mohon maaf saja ke depan akan kalian akhiri hubungannya gitu ya. Kalian seperti tidak peduli lagi gitu ya dengan mereka gitu ya. Itu dengan adanya energi Ten of Swords di sini, karena lebih memilih untuk berinvestasi pada seseorang yang memiliki energi Knight of Pentacles di sini ya. Tapi kembali lagi orang yang energi Knight of Pentacles di sini, orang ini memang punya potensi ya. Kembali lagi Knight ini masih membawa misi gitu ya. Dia masih belum sukses. Ya, dia masih membawa misi posisinya. Jadi dia masih punya potensi untuk sukses. Gitu ya. Jadi kalau ini tadi adalah seorang King of Pentacles, berarti dia memang benar-benar orang yang sukses, orang yang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, orang yang sudah accomplish, yang sudah selesai dengan misinya. Tapi di sini Knight di sini belum selesai dengan misinya, jadi masih ada potensi sebenarnya ya, Knight of Pentacles di sini ya. Dan kalian di sini meninggalkan seorang entrepreneur gitu ya, dengan adanya King of Wands di sini ya. Knight of Cups dan Ten of Swords di sini. Atau bisa jadi kalian di sini menggunakan sisi entrepreneur kalian gitu ya untuk keluar gitu ya, memberanikan diri take action gitu ya untuk membawa misi cinta gitu ya, meninggalkan apapun itu yang menjadi beban kalian, beban pikiran kalian dengan adanya Ten of Swords gitu ya. Itu. Atau bisa jadi ya itu tadi ya, kalian meninggalkan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius, tampaknya lebih pada Aries ya, gitu ya. Dan kalian di sini berfokus pada atau istilahnya memiliki feelings untuk sudah mempersiapkan hati kalian untuk meninggalkan siapapun itu ya, dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya. Itu. Cuman mungkin kalian di sini yaitu tadi ya, karena adanya interview gitu ya, talk, conversation, get on same page. Jadi kalian di sini merasa cemas gitu ya, merasa cemas. Jadi kalian di sini dealings dengan dua orang teman-teman ya. Saya merasakan di sini kalian khawatir kalau misalnya si Knight of Pentacles ini tahu gitu ya, kalian ternyata juga dealings bersama seseorang yang si King of Wands ini, takutnya si Knight of Pentacles ini akan pergi gitu ya. Jadi kalian benar-benar hati-hati dalam berbicara ya teman-teman ya. Ambil waktu yang tepat gitu ya untuk berbicara gitu ya. Jadi ketika sore-sore kalau misalnya kalian ingin ngajak ngopi gitu ya, sambil santai pulang-pulang kerja gitu ya, itu mungkin akan lebih baik gitu ya, daripada kalian tanpa melihat situasi, tanpa melihat apa, takutnya si Knight of Pentacles ini lagi sibuk untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya, terus kalian tiba-tiba datang dan menuangkan semua isi hati kalian, yang ada malah ya kalian malah dimarahi gitu ya, atau istilahnya kalian mendapatkan respon yang negatif gitu ya. Jadi kembali lagi, lihat saja timingsnya teman-teman ya. Itu oke, mari kita lihat untuk saran dari semesta kaitannya dengan hal ini. Mohon bantuan semesta. Sarannya untuk teman-teman Scorpio di sini yang cemas untuk menyampaikan sesuatu pada seseorang di sini, takut kalau misalnya orang itu tidak satu pemikiran bersama mereka. Sarannya apa untuk teman-teman Scorpio di sini? Oke, terima kasih semesta. Mohon bantuan 3 kartu. Yang pertama, Queen of Cups. Lalu kemudian Eight of Cups. Lalu kemudian Six of Swords.
Bottom of the deck, the Hangman. Iya, jadi di sini teman-teman Scorpio ya, semesta seperti berkata, iya, lihatlah dari perspektif yang berbeda ya. Ini Pisces energi ya, dengan ada energi the Hangman di sini ya. Lihatlah perspektif yang berbeda. Kembali lagi orang ini mengorbankan movement gitu ya, mengorbankan dirinya untuk tergelantung gitu ya, kepala di bawah, kaki di atas gitu ya, supaya dia mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kalian korbankan di sini ya. Kembali lagi untuk supaya kalian di sini bisa melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya, dengan adanya energi the Hangman di sini ya. Itu jadi semesta seperti berkata, lihatlah dari perspektif yang berbeda, perspektif yang lain, perspektif ketiga, tidak selalu dari perspektif A atau B, bisa jadi perspektif C gitu ya. Itu dengan adanya the Hangman di sini ya. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa dengarkan intuisi kalian ya, dengarkan intuisi kalian, pergilah mencari apapun itu yang kalian inginkan, yang membuat kalian bahagia gitu ya, dan bergeraklah dari kekacauan ke ketenangan gitu ya, dengan adanya Six of Swords di sini ya. Dan uniknya teman-teman ya, saya tadi bilang teman-teman kayaknya meninggalkan seorang Aries, kembali lagi perempuan ini meninggalkan cup ke-8 ya. Eight of Cup di sini adalah cup ke-8, di mana cup ke-8 ini isinya api ya. Kembali lagi saya merasakan tadi ada energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius, orang yang berurusan dengan kalian gitu ya. Jadi kalian meninggalkan orang tersebut gitu ya, untuk bergerak menuju kedamaian gitu ya, dengan adanya energi Six of Swords di sini ya. Itu jadi teman-teman di sini diminta untuk meninggalkan teman-teman Aries di situ ya. Jadi berfokus pada siapapun ini Knight of Pentacles-nya ya. Itu ya, tampaknya jauh lebih muda ya daripada si teman Aries ini ya. Jadi tampaknya si Knight of Pentacles ini jauh lebih muda daripada yang mau kalian tinggalkan si King of Pentacles ini ya. Si King of Wands ini ya. Si Aries ini ya. Tampak ya perbedaannya ya. Knight of Pentacles di sini jauh lebih muda. Ini masih mungkin sekitar teenage gitu ya. Lalu kemudian di sini ini orangnya sudah beruban gitu ya. Jadi bisa jadi kalian di sini berurusan dengan orang yang Aries yang jauh lebih tua daripada si Knight of Pentacles ini. Tapi si Knight of Pentacles ini jauh lebih muda dan kalian jauh lebih tertarik pada mereka gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya. Mohon bantuan semesta monologi untuk teman-teman Scorpio di sini. Oke, terima kasih. Satu kartu semesta untuk teman-teman Scorpio. Kalian mendapatkan full moon in Aries ya. Aries lagi teman-teman, 3 kali energi Aries muncul gitu ya. A fiery climax approach. Jadi tampaknya ada sebuah klimaks yang nantinya akan terjadi ya, yaitu tadi ya, kalian mencari waktu untuk berbicara gitu ya dengan siapapun ini ya, Knight of Pentacles atau si Aries ini ya, si Taurus, Virgo, Capricorn ini atau si Aries ini ya. Itu ada sesuatu hal yang nanti memang sudah waktunya gitu ya, untuk kalian sampaikan gitu ya, dan disitulah klimaksnya gitu ya, klimaks dari permasalahan kalian gitu ya. Oke. Dan ini memang ya wajar ya kalau misalnya kalian mengalami kecemasan ya, karena memang ini semakin ke arah klimaks gitu ya. Tapi yakinlah teman-teman ya, semesta melindungi kalian bahwa apapun yang terjadi gitu ya. Sarannya semesta di sini, kalian memang diminta untuk meninggalkan si Aries ini gitu ya, meninggalkan si api ini gitu ya, dan bergerak ke arah yang jauh lebih damai untuk kalian gitu ya, dan berinvestasi pada apapun ini kaitannya dengan orang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya, dengan adanya Knight of Pentacles di sini ya. Dan orang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn jauh lebih muda teman-teman ya, daripada si Aries ini. Oke, mari kita lihat untuk Animal Spirit Oracle-nya. Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Scorpio di sini, Cougar Spirit, asertif. Ya, asertif. Sampaikan istilahnya ide kalian atau apapun yang kalian sampaikan di sini ya. In silence, you find power. Claim your leadership role and take action. Yaitu tadi ya, The Emperor itu tadi ya, yang mengklarifikasi Six of Pentacles di sini ya.
claim your leadership role and take action. You know where to go, gitu ya. You know where to go and what to do, gitu ya. You have the courage and confidence to succeed, gitu ya. Kalian punya kepercayaan diri dan keberanian untuk mencapai kesuksesan atau apapun itu yang kalian inginkan ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya ya ambil alih kekuatan kalian, power kalian gitu ya, lalu kemudian sampaikan apa yang kalian inginkan lalu pergi. Gitu ya. Just it. Gitu saja. Tidak perlu terlalu istilahnya berpanjang-panjang pikir ya, karena nanti kalian akan semakin terjebak dengan analisis paralisis yang tidak akan selesai ya. Itu dan tentunya mungkin dengan siapapun itu yang merasa dirugikan atau apapun itu tentunya nanti akan ada kerugian ya, tapi kembali lagi the hangman di sini ya, see from different perspective ya, ada yang dia korbankan di sini, orang ini mengorbankan diri untuk terbalik, jungkir balik supaya dia bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Jadi memang harus ada yang dikorbankan teman-teman ya, Scorpio di sini ya. Oke. Itu pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Scorpio di sini. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Scorpio. Terima kasih, salam satu semesta.